dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala melipat gandakan fadilah ibadat dan setiap kebaikan yang kita lakukan. Secara umum ada hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk rajin membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ia dapatkan sebuah kebaikan, dan untuk kebaikan itu Allah berikan 10 balasan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Anjuran membaca Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan, melainkan setiap waktu kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Namun sayangnya dalam tradisi masyarakat kita, Al-Quran hanya dibaca dan khatam di bulan Ramadan saja. Keprihatinan itu sampai kepada guru-guru kita para ulama, maka mereka dengan bijak memberikan saran dan nasihat. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang rabbani, beribadah karena Allah. Jangan menjadi hamba Allah yang hanya ramadhani, hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan berlalu, semua atribut-atribut ketaatan tersebut lepas, lekang, dan tidak pernah disentuh. Saat Ramadan datang menjelang, pakaian kita berubah dari pakaian yang kasual, barangkali tiba-tiba pakai koko semuanya. Musik hingar-bingar berganti menjadi nasyid. Yang tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran mulai rutin tiap malam membaca Al-Quran. Bagus. Tetapi yang lebih disenangi oleh Allah adalah kontinuitas dan sustainable, berkelanjutan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Pekerjaan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkelanjutan, yang terus menerus, istiqamah, sekalipun sedikit. Maka untuk orang yang ibadatnya dadakan lalu berhenti, disindir oleh Nabi. La takun ka fulanin kana yaqumu minal laili thumma tarakahu. Jangan engkau menjadi seperti si fulan yang pernah dulunya dia bangun malam bertahajud, kemudian ia tinggalkan. Dan itu yang terjadi pada kita. Tidak pernah tahajud di malam-malam yang lain kecuali di bulan Ramadan. Dan di Ramadan pun ada yang bersemangat di awal dan ada yang bersemangat di akhir sebagai peserta kehormatan, di tengah-tengah kosong. Yang semangat di awal hampir semuanya. Di malam pertama tarawih penuh masjid, sesak sampai ke jalan. Di malam berikutnya bahkan masjid pun menjadi jalan. Baru nanti di akhir kita hidupkan qiyamul lail. Kenapa? Karena ternyata ibadah kita itu bukan karena Allah, hanya karena sedang bulan Ramadan dan sedang hot-hotnya, sedang hangat. Begitu Ramadan berlalu, tidak ada yang berbekas pada diri kita kecuali bila mendapatkan trofi pada pawai takbir barangkali bisa ditunjukkan foto bahwa kita pernah terlibat. Tidak ada bekas yang berpengaruh dalam perilaku dan akhlak kita. Maka Allah dan Rasulnya menginginkan konsistensi dari sebuah amalan yang tetap walaupun jumlahnya sedikit. Itu pada satu sisi. Pada sisi yang lain, kita juga merasa bersedih bahwa pemahaman umat ini yang hidup di Aceh ini tentang ibadat hanya siang harinya berpuasa dan malamnya tarawih, selesai. Dan mereka menganggap bahwa puasa adalah satu-satunya ibadat di bulan Ramadan, demikian pula tarawih satu-satunya ibadat di waktu malam. Kita lupa bahwa ada di antara kita yang justru berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu menjadi maksiat.
Siapa? Boleh jadi orang perempuan yang sedang menstruasi dan nifas. Boleh jadi orang-orang yang sedang dalam musafir yang berat, yang tidak mampu untuk menahan lapar. Boleh jadi para wanita yang sedang hamil ataupun ibu yang menyusui, yang memerlukan nutrisi yang tinggi untuk memberikan konsumsi kepada janin dan bayinya. Tapi karena yang diprovokasi selalu, kenapa enggak puasa, kenapa enggak puasa, maka hari ini bahkan gadis-gadis muda yang dalam usia subur sepatutnya mendapatkan menstruasi, mereka berusaha mencari obat untuk tidak menstruasi sepanjang Ramadan. Ini anomali, karena justru kita yang laki-laki sedang mencari obat untuk menstruasi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena selalu diprovokasi puasa, padahal ada orang yang oleh kondisi tabiatnya, oleh Allah dan Rasulnya diharamkan berpuasa. Itu tabiat, bukan untuk dilawan, tapi untuk diikuti. Maka karena sikap kita yang melawan, akhirnya ibadat ini menjadi tidak maksimal. Sebagai contoh sederhana, kalau mengikuti ketentuan Rasulullah dan para sahabat, sungguh salat tarawih di malam hari itu adalah tuntutan tabiat. Ketika sudah selesai semua kebutuhan biologis kita, makan, minum sudah selesai, nongkrong di warung kopi sudah selesai, baru kita singgah ke masjid sambil menunggu terlelap, sambil beriktikaf di dalam masjid. Tapi karena kita datang di waktu yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabatnya, maka apa yang terjadi? Saat kita berada di masjid, kita berharap agar cepat selesai untuk segera menunaikan hajat-hajat biologis berikutnya. Kita mau buru-buru selesai dari masjid karena belum sempat nongkrong di warung kopi. Andai kata pekerjaan warung kopi ini sudah selesai, di jam 10, 11 kita baru datang ke masjid, maka sungguh saya sangat yakin orang lebih banyak menghabiskan waktu i'tikaf di masjid. Tapi karena di masjid dimulai lebih awal, akhirnya kita keluar dari masjid lebih awal dan kita nongkrong di warung kopi lebih panjang sampai pada waktu makan sahur. Hanya hal sederhana, karena kita melawan dari tabiat ibadat itu. Masalah yang ketiga, pemahaman kita tentang ibadat hanya salat dan puasa, seolah-olah orang yang bekerja menuntut ilmu bukan ibadat. Maka atas nama syariat kita menuntut di Aceh agar pendidikan diliburkan di bulan Ramadan. Padahal tidak ada ibadat yang lebih tinggi daripada menuntut ilmu. Julusu sa'atin 'indal ulama khairun min alfi raka'at. Duduk sejenak bersama orang alim mendengarkan wejangan dan ilmunya, mendengarkan hikmah-hikmah dari untayan katanya, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Imam Syafi'i menyatakan, saya sungguh lebih mencintai orang yang duduk sejenak menuntut ilmu daripada orang yang salat sunat 1000 rakaat. Tapi fadilah yang 1000 rakaat ini kita liburkan dengan alasan Ramadan. Orang fokus puasa dengan salat sunat. Padahal salat sunat kita hanya berkisar antara 8 sampai 20 rakaat saja. Ketika anak-anak ini datang ke sekolah, mereka sudah mendapatkan pahala menuntut ilmu. Guru-guru datang ke sekolah, mereka mendapatkan pahala berinteraksi dengan ilmu. Kita liburkan sekolah, anak-anak main game di rumah, dan guru-guru pun tidak punya kegiatan kecuali tidur-tiduran saja. Maka kita kembangkanlah hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal banyak aktivitas bermanfaat yang jauh lebih penting untuk kita lakukan. Karena persepsi bahwa seolah-olah belajar di bulan Ramadan itu bertentangan dengan syariat. Saya nggak tahu syariat mana yang kita lawan. Lalu kita beranggapan orang yang mencari nafkah tersebut juga bertentangan dengan syariat. Agak miris sebenarnya ketika tadi saya membaca sebuah berita di harian yang kita baca, bahwa ada larangan untuk buka tempat usaha ketika sedang sholat tarawih. Secara tabiat kita setuju, tapi secara syariat kita menggugat. Kenapa kita paksakan pemerintah untuk mencari orang-orang yang buka warung saat sholat tarawih? Tidak pernah ada usaha untuk mencari orang-orang yang buka warung pada saat sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sepenting apa tarawih sampai usaha wajib tutup, sedangkan yang fardu saja tidak disuruh tutup tempat usaha. Padahal jualan di warung kopi bagi orang yang berusaha tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Mereka sebenarnya juga tidak ingin berjualan, ingin sholat seperti kita.
Tapi kapan lagi mereka mencari nafkah kalau siang hari orang semuanya puasa? Tinggal waktu di malam hari, itu pun dilarang. Saya tidak paham ini syariat siapa yang sedang kita jalankan. Kenapa? Karena kita tidak berjalan dalam koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal ayat tentang puasa Ramadan yang kita baca, pada ayat 185 ada penegasan dari Allah Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan-kemudahan untuk kalian. Tidak Allah inginkan kesulitan-kesulitan. Lalu saat kita beribadah, kita abaikan kemudahan-kemudahan dan kita cari kesulitan. Kita cari orang yang tidak sholat tarawih, kita cari orang yang buka warung. Tidak pernah kita cari orang yang tidak sholat fardu isya, zuhur, maghrib dan subuh. Ini anomali dalam pemahaman kita terkait dengan ibadah. Satu-satunya waktu salat yang diperintahkan tutup tempat usaha di dalam Islam adalah sholat Jumat. Tapi saya belum melihat ada pihak yang serius untuk mencari orang yang buka usaha ketika sholat Jumat. Yang serius hanya mencari orang yang buka tempat usaha ketika sholat tarawih. Bahkan ada pemahaman tentang akidah dan syariah ini yang harus kita kalibrasi ulang agar tidak keliru di dalam menempatkan posisi. Walaupun kita senang sebenarnya menikmati anak-anak yang libur di bulan Ramadan, tapi jangan atas namakan syariat. Katakan saja itu syahwat kita untuk kumpul-kumpul dengan keluarga. Karena syariat tidak menyuruh libur. Umat Islam ketika puasa pertama tahun kedua Hijriah, mereka sedang dalam peperangan Badar. Para sahabat tidak minta cuti kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita tunda saja perang ini karena kita sedang puasa. Tidak, justru dengan semangat puasa Ramadan itulah mereka menangkan perang Badar. Walaupun komposisi pasukan sangat tidak seimbang, tapi semangat puasa mendorong mereka untuk meraih kemenangan. Ini pemahaman. Maka yang berikutnya, ketika malam hari kita beribadah salat tarawih, sehebat apapun salat tarawih belum ada ulama yang katakan wajib. Itu hanya salat sunat saja. Tapi ibadah sunat, mohon maaf, Nabi tidak pernah mempromosikan salat tarawih. Beliau dalam riwayat salat tarawih itu keluar sendiri di tengah malam. Tidak mengajak istri, tidak mengajak anak, menantu, cucu, apalagi mengajak orang lain, apalagi sampai pasang spanduk di pintu-pintu masjid. Mari kita ramaikan salat tarawih. Beliau keluar sendiri. Maka beliau hanya katakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan aktivitas ibadat, tidak disebutkan ibadatnya itu apa, hanya bangun saja di malam bulan Ramadan. Ketika disebutkan kata-kata qama, itu dia dahului dengan pekerjaan nama, tidur dulu baru bangun. Barang siapa di malam bulan Ramadan dia tidur lalu bangun di tengah malamnya, kenapa dia bangun? Penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, siapa di antara kita di malam-malam Ramadan tidur dulu baru bangun untuk sholat tarawih? Tidak, kita tarawih dulu, kemudian i'tikaf di warung-warung kopi, baru yang terakhir pilihannya setelah subuh kita tidur. Maka tidur itu kita dalihkan. Kenapa ngantuk bawaannya? Puasa apa? Puasa kita jadikan kambing hitam atas sikap ngantuk kita. Padahal kita mengantuk disebabkan i'tikaf di warung kopi. Tidak ada hubungannya dengan puasa sama sekali. Justru seharusnya perut yang lapar menyebabkan mata terjaga. Perut yang kenyang yang menyebabkan orang bawaannya mengantuk. Lalu kenapa anomali ini tidak terfikirkan oleh kita? Orang yang perutnya lapar tiba-tiba mengantuk. Bukan puasa yang salah, tapi malam dia tidak istirahat, hak mata tidak diberikan. Nabi hanya sebutkan bangun malam beribadah. Apa ibadahnya? Ibadahnya bagi orang miskin barangkali mereka bertahajud berdoa kepada Allah. Ibadahnya bagi pemerintah dan pejabat barangkali mengurus perkara rakyatnya. Ibadah bagi orang kaya bukan duduk bertahajud. Mereka mencari pintu-pintu rumah orang miskin untuk melihat dan mendengar tangisan dan keluhan mereka, bahwa mereka tidak sempat berbuka puasa karena tidak ada makanan yang tersedia. Mereka masih bingung untuk sahur nanti apa yang akan dikunyah. Orang kaya seharusnya qiyamul lailnya adalah dengan mengantarkan paket-paket makanan ke depan pintu orang miskin. Dan itu dilakoni oleh seorang cucu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali Zainul Abidin.
Malam hari beliau bangun untuk mengeluarkan sembako dari gudangnya, diantarkan sendiri di depan pintu orang miskin tanpa ada yang tahu sama sekali. Baru mereka tersadar saat beliau meninggal dunia. Ketika jenazahnya dimandikan, mereka dapati kulit punggung dan bahunya itu kasar seperti kulit pikul. Mereka merasa aneh, bagaimana seorang sekaya, sealim, sezuhud dan sewibawa beliau bisa kulit punggungnya sekasar ini. Baru jawabannya ditemukan besok saat mereka bangun di waktu subuh. Yang biasanya ada paket sembako di depan pintu, tiba-tiba kosong melompong. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan paket sembako. Bertanya-tanyalah mereka, siapa orang kaya yang terakhir meninggal kemarin? Ternyata beliau orangnya. Barulah mereka tahu kenapa kulit punggung beliau kasar. Karena setiap malam beliau bertahajud dengan memikul bahan makanan dibawa ke depan pintu rumah orang-orang miskin saat mereka sedang terlelap. Tapi hari ini, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, sengsara, melarat, semuanya berkumpul dalam masjid untuk salat. Tidak ada yang mengurus lagi rakyat ini. Kenapa? Karena kita fokuskan ibadat di bulan Ramadan hanya salat tarawih. Ada banyak ruang ibadat yang tidak kita isi. Yang penting niatnya karena Allah. Polisi yang bertugas di jalan raya menjaga ketertiban orang yang berlalu lintas agar tidak mengganggu ibadat. Diniatkan untuk ibadat, jadi ibadat bagi mereka. Para pedagang di pasar yang berjualan berniat untuk mencari nafkah yang halal, membiayai hidup istri dan anak-anaknya, menjadi ibadat. Guru di sekolah mengajarkan ilmu, jadi ibadat. Kita tidak ada aktivitas yang lain, kumpul di masjid, tilawah Al-Quran, rukuk dan sujud dan i'tikaf, menjadi ibadat. Ibadat sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka ketika khutbah sedang berlangsung, ibadat kita adalah duduk, dengar dan memperhatikan khatib. Kalau ada orang berzikir ketika khutbah berlangsung, justru itu dianggap maksiat. Maka jangan ketika khutbah berlangsung kita ambil Quran tilawah bahwa kita taat sekali. Masing-masing ibadat ada tempat dan ada waktunya. Hadirin dan hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sisa waktu yang masih panjang di bulan Ramadan yang baru di awal-awal ini, mari kita perkaya wawasan tentang ibadat, jangan hanya tentang tarawih dan puasa saja, agar kita menghargai ketika ada yang tidak berpuasa karena ada sebab-sebab yang membolehkan, agar kita menghargai orang-orang yang tidak hadir di saf-saf salat tarawih karena ada uzur yang lebih penting daripada sekedar salat sunat, karena ada kewajiban yang harus dipenuhi. Maka dengan berhusnudzan kepada sesama, itu pun menjadi sebuah ibadat bagi kita. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian